Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan kaum Nabi Lut dan LGBT. Perilaku LGBT mengundang ancaman siksa dari Allah, mengundang azab Allah, mengundang bencana dari Allah. Dan di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa sebelum siksa atau azab Allah itu ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, datang kepada keluarga Lut para malaikat utusan Allah yang akan memberitahukan bahwa siksa Allah akan segera tiba. Nabi Lut diperintahkan untuk pergi meninggalkan tempat itu beserta keluarganya atau umat yang tidak melakukan perbuatan LGBT itu. Dan Nabi Lut diperintah untuk pergi meninggalkan tempat itu dan tidak boleh menoleh lagi ke belakang. Kecuali istrinya sendiri, yang memang istrinya termasuk orang-orang yang durhaka, yang kelak mereka akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diungkapkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaika fa asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Yang artinya, manakala malaikat melihat hal ihwal yang demikian itu, lalu mereka berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami diutus Tuhan engkau. Sekali-kali mereka tidaklah bisa menyampaikan kejahatan kepada engkau, maka hendaklah engkau berjalan beserta ahli engkau waktu tengah malam dan janganlah engkau menengok ke belakang. Maka kamu akan selamat kecuali istri engkau sendiri, maka ia ditimpa bahaya sebagaimana mereka pula. Sesungguhnya tibanya siksa itu di waktu pagi hari, bukanlah waktu pagi itu amat dekat. Dan pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari itu kemudian menurunkan siksanya kepada umat Nabi Lut yang melakukan perbuatan durhaka LGBT itu. Hud ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Yang artinya, tatkala datang perintah kami, kata Allah, maka kami jadikan yang tinggi menjadi rendah dan kami jatuhkan batu dari tanah yang keras di atasnya berturut-turut. Begitulah Allah menyiksa kaum Nabi Lut yang berperilaku LGBT dengan siksa menjatuhkan batu yang menjadi bencana bagi mereka. Dan muslahlah orang-orang yang durhaka itu. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, di Indonesia ada semacam diskursus terkait dengan perilaku LGBT itu. Kemudian dipelajari bahwa ada faktor penyebab kenapa orang melakukan LGBT, kenapa orang berperilaku LGBT. Faktor penyebabnya yang pertama adalah faktor biologis, yakni kelainan otak dan saraf. Yang kedua adalah faktor psikodinamika, adanya gangguan perkembangan seksual sejak kecil dan masa anak-anak. Ini yang harus kemudian menjadi perhatian bagi kita para orang tua. Diskursus tentang perilaku LGBT di Indonesia, apakah disorientasi seksual LGBT ini berhubungan dengan faktor genetik atau tidak? Seorang ahli, Dr. Taruna Ikrar, MD MPham, PhD, selaku senior spesialis and neuroscientist Division Neurobiologi dari University of California, Irvine, Amerika Serikat, memberikan penjelasan
bahwa dalam ilmu kedokteran jiwa bahwa perubahan perilaku seksual dapat terjadi akibat faktor lingkungan dan perkembangan anak, khususnya yang berhubungan dengan psikoseksual. Ia, Dr. Taruna itu kemudian mengutip pendapat atau teori dari Sigmund Freud. Sigmund Freud yang menyatakan bahwa kepribadian sebagian besar manusia dibentuk pada usia 5 tahun. Awal perkembangan berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Jika tahap-tahap psikoseksual selesai dengan sukses, hasilnya adalah kepribadian yang sehat. Dan jika masalah tertentu tidak diselesaikan pada tahap yang tepat, maka fiksasi dapat terjadi. Fiksasi adalah fokus yang gigih pada tahap awal psikoseksual. Disorientasi seksual terjadi jika seorang anak mengalami kegagalan dalam perkembangan, khususnya pada fase laten. Anak pun mengalami kelalaian atau disorientasi seksual seperti yang saat ini disebut dengan LGBT. LGBT ini dapat disembuhkan berdasarkan etiologi atau faktor pencetusnya. Tak hanya itu, faktor ini harus didukung dengan upaya keras dan kemauan untuk berubah yang kuat dari seseorang yang mengalami disorientasi seksual. Proses penyembuhannya tentu harus didukung oleh bantuan banyak pihak, mulai dari keluarga, terutama orang tua, lingkungan hingga masyarakat. Selain pula dilakukan dengan terapi yang disebut dengan hormonal, terapi hormonal. Karena itu bagi kita keluarga muslim berkewajiban untuk mendidik anak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini yang paling penting bagi kita sebagai keluarga muslim. Jangan sampai nanti anak-anak atau generasi penerus kita, anak-anak cucu kita terkena LGBT. Yang sekarang kita tahu bahwa ada organisasi khusus bagi mereka yang berperilaku LGBT. Ada orang yang melindungi, ada organisasi yang melindunginya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa apabila perilaku LGBT itu dilarang, maka sama dengan bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal jelas itu sebuah kemungkaran, sebuah perbuatan yang keji, yang buruk, yang dilarang oleh ajaran Islam. Karena itu pendidikan bagi keluarga muslim, bagi anak-anak kita sangat penting. Dan saya menyarankan yang pertama, kita sebagai orang tua harus memperkenalkan anak dengan keimanan kepada Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqanin. Yang pertama wajib kepada manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Ada dalam hadis dikatakan, adibu auladakum ala salasi hisolin, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatul Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dillillah. Didiklah anak-anak kalian ala salasi hisolin kepada 3 hal, kepada 3 perkara. Hubbu nabiyikum, didik agar mereka cinta kepada nabi kalian semua. Wa hubbu ahli baiti, dan cinta kepada ahli bait Rasulullah. Wa qiraatul Qur'an, dan didiklah dengan membaca Al-Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah, karena orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang membawa Al-Qur'an, yang hidup dengan Al-Qur'an ada dalam lindungan Allah. Yang kedua, orang tua harus dapat mendidik anak untuk disiplin ibadah, terutama salat 5 waktu. Saya ingatkan kepada hadis Rasulullah SAW, murru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina. Didiklah anak-anak kalian, perintahlah anak-anak kalian semua untuk melaksanakan sholat
pada saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah. Secara tegas orang tua harus mendidik mereka ketika usia 6 tahun masih tidak melaksanakan sholat. Wahum abna'u asrin, ketika 10 tahun masih tidak melaksanakan sholat, maka pukullah mereka. Wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka di tempat tidur orang tua. Dan yang ketiga, orang tua harus memperhatikan anak dalam hal pergaulan, pertemanan, permainan, lingkungan. Salah satunya ada dalam hadis dikatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadakum mayyukhalil. Seseorang itu dalam agamanya sangat erat kaitannya dengan agama temannya. Maka lihatlah temannya bagaimana agamanya. Ketika ia berteman dengan teman-temannya yang baik-baik, dengan teman-temanan yang berakhlak, insya Allah anak-anak kita akan terbawa kebaikan mereka. Jadi faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor pertemanan tolong diperhatikan. Di samping tentu ibadah yang langsung kepada Allah, seperti dalam surat Toha ayat 132 tentang perintah melaksanakan sholat bagi anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada saudara, kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan bersabarlah dalam mendidik mereka supaya tetap mereka melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada banyak kejadian di tempat-tempat tertentu, di lembaga pendidikan. Tentu para guru juga harus melihat bagaimana perkembangan dan pergaulan anak-anak di lembaga pendidikan. Bahkan ada kejadian-kejadian di sekolah-sekolah, di pondok pesantren atau di madrasah. Ada banyak kejadian terkait dengan perilaku LGBT itu, dan itu harus menjadi perhatian bagi para guru, bagi para pengajar, dan bagi masyarakat serta lingkungannya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan perilaku LGBT. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijauhkan dari perilaku menyimpang itu, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab Allah yang terkait dengan perilaku menyimpang dari umat manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.